Oke, Perang Jagaraga 1846 sampai 1849. Pada tahun 1844, kapal Belanda terdampar di Pantai Buleleng. Sesuai dengan hukum Tawon Karang yang diberlakukan oleh Kerajaan Buleleng, kapal yang terdampar di Kerajaan Buleleng menjadi milik Kerajaan Buleleng. Itu hukum Tawon Karang ya, yang ada di Bali atau di Kerajaan Buleleng. Tetapi Belanda menuntut untuk tidak dikembalikan. Bahkan Belanda memerintahkan mengultimatum agar seluruh kerajaan di Bali tunduk terhadap Belanda. Pada ultimatum itu tidak dihiraukan oleh Raja Buleleng maupun patihnya I Gusti Ketut Jelantik. Maka terjadilah perang yang disebut Perang Buleleng. Pada akhir Juni 1846, Belanda mengerahkan angkatan darat dan laut untuk menyerang Buleleng. Walaupun Buleleng mendapat bantuan dari Raja Karangasem, namun karena persenjataan Belanda yang lengkap dan modern, pasukan Belanda berhasil merebut benteng dan menduduki keraton. Jadi apa nih kok nggak mau di ini? Tunggu ya. Nah, udah ini aja. Nah, Raja Buleleng dan Raja Karangasem terpaksa menandatangani perjanjian yang isinya yang pertama, Raja Buleleng dan Karangasem menyatakan bahwa daerahnya merupakan bagian dari Hindia Belanda. Terus yang kedua, Raja Buleleng dan Raja Karangasem tidak boleh mengadakan hubungan dengan bangsa Eropa kecuali Belanda. Yang ketiga, hak tawon karang raja-raja Bali di Bali harus dihapuskan. Jadinya singkat kata, kesepakatan yang apa namanya ditandatangani perjanjian oleh Raja Buleleng dan Raja Karangasem yang pertama yaitu daerahnya merupakan daerah Kerajaan Buleleng dan Karangasem merupakan daerah dari bagian Hindia Belanda, jadi jajahan Belanda. Terus yang kedua, Raja Karangasem dan Raja Buleleng tidak boleh mengadakan hubungan dengan bangsa Eropa kecuali Belanda. Jadi harus dengan Belanda gitu, hubungan dengan bangsa Eropa. Dan yang ketiga, hak tawon karang raja-raja Bali diharuskan untuk dihapuskan. Jadinya udah nggak ada hak tawon karang gitu. Dengan dengan menandatangani perjanjian itu, eh, pasukannya pasukan Belanda ditarik ke Jawa karena mengira sudah berhasil menundukkan Bali. Ternyata perkiraan Belanda meleset. Jadinya setelah perjanjian itu Belanda menarik pasukannya ke Jawa. Namun ternyata salah gitu dengan menarik pasukan Belanda ke Jawa. Hak tawon karang diberlakukan kembali oleh Raja-Raja Bali. Untuk menghadapi Belanda, Raja Karangasem, Buleleng, dan Klungkung bersatu untuk menghimpun kekuatan dan memusatkan pertahanannya di Benteng Jagaraga. Setelah Belanda mendengar bahwa hak tawon karang yang diberlakukan kembali, maka tahun 1849, setelah tadi perjanjiannya itu ditandatangani pada tahun 1846, pada tahun 1849, Belanda mengirim pasukan dipimpin oleh Jenderal Michels, Michels dan Van Swieten dengan tujuan menghancurkan benteng Jagaraga. Karena pasukan dari ketiga kerajaan lebih besar, maka Belanda kembali ke Batavia untuk mendatangkan pasukan yang lebih besar dari pasukan ketiga kerajaan tersebut. Pada pertengahan April 1849, Belanda menyerang Bali dengan pasukan yang lebih besar. Pasukan Karangasem, Buleleng, dan Kelungkung. Walaupun berjuang dengan gigih, masih terdesak oleh Belanda dan benteng Jagaraga yang menjadi pusat pertahanan Raja-Raja Bali berhasil direbut oleh Belanda pada April 1849. Setelah merebut Bali Utara, Belanda meneruskan serangannya ke Bali Selatan. Raja Karangasem mengadakan puputan, yaitu perlawanan sampai mati oleh seluruh keluarga kerajaan dan pengikutnya. Jadi arti dari puputan yaitu pertempuran hingga darah penghabisan atau perang suci puputan tuh.
Jadi puputan yang artinya tanggal, putus, habis, atau mati. Nah, dapat disimpulkan merupakan istilah dalam bahasa Bali yang mengacu perang sampai titik darah penghabisan yang dilakukan saat perang daripada harus menyerah kepada musuh. Jadi puputan Margana ya. Nah, mengadakan puputan yaitu perlawanan sampai mati oleh seluruh keluarga kerajaan dan pengikutnya. Setelah Belanda menguasai Karangasem, lalu meneruskan ke Klungkung dan merebut benteng Kesumba. Dalam pertempuran merebut benteng Kesumba, Jenderal Michels tewas. Maka Belanda menyerang Raja-Raja Bali yang belum tunduk dengan dahsyat dan dipaksa untuk menandatangani sesuatu perjanjian yang berisi. Yang pertama, Raja-Raja Bali harus menerima kedatangan Belanda di Bali. Yang kedua, raja-raja di Bali tidak boleh mencampuri urusan pemerintahan dari kerajaan-kerajaan lain. Nah, jadi itu ya, perjanjian setelah perang yang apa namanya Belanda yang pada akhirnya setelah menguasai Karangasem lalu meneruskan ke Kelungkung dan merebut benteng Kesumba. Juga setelah matinya Jenderal Michels tewas. Nah, jadi ini ya perjanjian yang disetujui secara paksa oleh raja-raja Bali. Nah, lanjut Perang Banjar 1859 sampai 1863. Sebab-sebab umum. Ini sebab-sebab umum perang ini ya. Sebab-sebab umum dari Perang Banjar. Oke, ini Perang Banjar 1859 sampai 1863. Sebab-sebab umum yakni rakyat tidak senang dengan merajalelanya Belanda yang mengusahakan perkebunan dan pertambangan di Kalimantan Selatan. Terus yang kedua, Belanda terlalu banyak campur tangan dalam urusan intern kesultanan. Terus yang ketiga, Belanda bermaksud menguasai daerah Kalimantan Selatan karena daerah ini ditemukan pertambangan batu bara. Itu sebab-sebab umum. Sedangkan kalau sebab-sebab khususnya, yaitu Belanda ikut campur dengan pemerintahan Sultan Banjar yang seharusnya menjadi pangeran dan pangeran Hidayatullah. Di Belanda ini gara-gara ikut banyak campur dalam pemerintahan Sultan Banjar, yang harusnya menjadi pangeran adalah Pangeran Hidayatullah. Nah, terus faktor ekonomi yaitu Belanda melakukan monopoli perdagangan lada, rotan, damar, serta hasil tambang yaitu emas dan intan. Nah, setelah itu faktor politik. Belanda ikut campur dengan urusan tahta kerajaan yang menimbulkan berbagai ketidaksenangan. Jalannya Perang Banjar. Pada tahun 1857, Belanda menangkap Prabu Anom, seorang bangsawan yang terkenal memusuhi Belanda. Dengan adanya penangkapan Prabu Anom dan pengambil alihan Kesultanan Banjar oleh Belanda, menimbulkan kemarahan rakyat. Maka rakyat mengadakan perlawanan di bawah pimpinan Pangeran Antasari dan Pangeran Hidayat di Manto Demang Leman. Yang dibantu, ini dibantu, yang dibantu oleh Demang Leman, Hanasrum, dan Habus Buyasin. Ini banyak tipe nih.
Lanjut, pada April 1859, pasukan Banjar menyerang pos-pos Belanda seperti di Martapura, di Tabania berhasil diduduki oleh pejuang Banjar. Jadi pasukan Banjar nih pada April 1859 menyerang pos-pos Belanda seperti di Martapura, di Tabania yang pada akhirnya berhasil diduduki pejuang Banjar. Penempuran juga terjadi di sekitar Sungai Barito di bawah pimpinan Temunggung Suropati berhasil membakar dan menenggelamkan kapal Onrus milik Belanda pada 1860. Belanda menuntut Pangeran Hidayat agar menyerah namun ditolak. Pangeran Hidayatullah ditangkap dan Pangeran Antasari wafat. Perjuangan tetap berlanjut yang dipimpin oleh Gusti Matseman, Gusti Acil, Gusti Arsat, dan Antung Durrahman. Pada 11 Juni 1860, Belanda menghapus Kesultanan Banjar dan Banjar langsung diperintah oleh seorang penguasa Hindia Belanda. Jadi itu tanggal 11 Juni 1860 jadinya Belanda nih udah nggak mengaku atau Kesultanan Banjar tuh udah nggak ada gitu yang dipimpin oleh orang-orang Sultan dari Kesultanan Banjar itu udah nggak ada dan Banjar langsung diperintah oleh seorang penguasa Hindia Belanda. Jadi itu ya jalan perang Banjar yang berakhir pada tahun 1863. Lanjut perang Aceh. Latar belakang yaitu ada Traktat London 1824, kemerdekaan dan kedaulatan Aceh diakui. Itu baru diakui oleh Inggris. Traktat London 1824, kemerdekaan dan kedaulatan Aceh diakui. Pembukaan perusahaan Suez menjadikan Aceh semakin strategis. Terus Belanda dan Inggris menyepakati Traktat Sumatera 1871, yaitu Belanda bebas memperluas kekuasaan di Aceh dan Inggris berdagang di Siak, di Malaysia. Nah, Aceh menolak ultimatum komisaris FN Nieuwenhuisen agar Aceh mau mengakui kedaulatan Belanda. Jadi Aceh menolak komisaris atau jadi Aceh itu nggak mau tuh mengakui kedaulatan Belanda yang ultimatumnya dilakukan oleh komisaris FN Nieuwenhuisen yang tujuannya yakni agar Aceh mau mengakui kedaulatan Belanda. Nah, tokoh perang Aceh yaitu ada Panglima Polim, Teuku Umar, Cut Nyak Dien, Teuku Cik Ditiro, Sultan Muhammad Syah, Sultan Muhammad Daud. Coba kita cari mukanya satu-satu ya. Kemungkinan nih soal-soal ulangan Busijo nih kemungkinan muka-muka pahlawan. Kayak dari Pangeran Diponegoro, Pangeran Antasari, Pangeran Antasari di Uang 2000, terus Cut Nyak Dien, Panglima Polin. Ini Panglima Polim, habis itu Cut Nyak Dien, Teuku Umar. Tadi kita udah lihat muka Igusti siapa namanya? Bukan Igusti Ngurah Rai. Siapa sih namanya itu? Ini di uang 50.000 ya. Perang Jagaraga. Yang pada akhirnya Perang Jagaraga ultimatum oleh aku lupa nama raja Pati Kerajaan Buleleng. Igusti Ketut Jelantik. Nah itu. Igusti Ketut Jelantik. Nah ini yang ini apa meh dalam upaya melawan ini apa meh melawan Belanda. Kalau namanya I Gusti Ngurah Rai itu beda lagi. I Gusti Ngurah Rai itu dalam mempertahankan Indonesia. Jadi ada lanjutannya lagi nih. Perang apa meh? Perang cuman kita nggak usah masuk situ ya. Perang I Gusti Ngurah Rai beda lagi. Perang apa sih penghabisan darah itu kan Jagaraga. Nah ada lagi tuh satu lagi Jagaraga Puputan. Puputan ada lagi nih Puputan yang di sini.
yang dalam melawan ini yang dipimpin oleh I Gusti Ketut Jelantik sama satu lagi perang Puputan Ngumparan atau apa gitu, yang merupakan perang yang dilakukan Puputan Ngumparan atau apa ya? Om Margana, yang dia itu tujuannya yakni untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Nah, itu beda lagi. Perang Puputan Margana sama Puputan Kelangkung. Kalau Kelangkung ini dia tuh yang pas di ini apa namanya? Yang di sini nih, Puputan Kelangkung. Kelungkung, sorry, Kelungkung. Pas perlawanan rakyat Belanda terhadap kolonial Belanda. Aku lanjut ya, Perang Aceh. Latar belakangnya yang tadi yaitu Traktat London 1824, kemerdekaan dan kedaulatan Aceh diakui. Terus pembukaan Terwisat Suez yang menjadi Aceh semakin strategis. Belanda dan Inggris menyepakati Traktat Sumatera 1871, yaitu Belanda bebas memperluas kekuasaan di Aceh dan Inggris berdagang di Siak atau di daerah Malaysia di Selat Malaka itu. Nah, Aceh menolak ultimatum Komisaris FN New Hussein agar Aceh mau mengakui kedaulatan Belanda. Tokoh perang Aceh yakni yang pertama ada Panglima Polin, terus Teuku Umar, Cut Nyak Dien, Tengku Cik Ditiro, Sultan Muhammad Shah, Sultan Muhammad Daud. Perang Aceh berlangsung lama karena diliputi oleh semangat jihad fisabilillah. Jadi perang Aceh ini lama nih karena semangatnya yang nggak putus-putus, yang diliputi oleh semangat fi, jihad fisabilillah. Jadi kalau mau di Islam perang jihad itu berarti perang, aku lupa lagi jihad itu artinya apa, astagfirullah. Tunggu, jihad jihad. Ini sekilas saja ya. Jadi eh, perjuangan di atau perang di jalan yang benar lah demi memperjuangkan kemerdekaan gitu, demi kebaikan. Jadi perang Aceh ini berlangsung lama karena mereka yakin dengan semangat jihad fisabilillah. Nah, aku langsung lanjut ya, jalannya perang. Yang pertama masa permulaan, 1873 sampai 1884. Jadi perang Aceh ini perang paling lama dan yang paling menguras biaya Belanda. Nah, pada tahun 1873 Belanda menyerang di bawah pimpinan Jenderal Kochler menembus pertahanan kota Aceh. Pasukan Aceh bertahan di Masjid Raya Baitur Rahman. Dalam pertempuran itu, Jenderal Kochler tewas tertembak. Jenderal Kochler ini bukan yang nama jalan ya. Ada lagi yang dijadiin nama jalan. Nah, setelah itu Desember 1873, Belanda menyerang kembali dipimpin oleh Mayor Jenderal Van Swieten dan berhasil mengalahkan perjuangan Aceh, merebut Masjid Raya dan menduduki istana. Van Swieten digantikan oleh Jenderal Pell. Ah, Jenderal Pell. Dan rakyat Aceh melawan secara bergerilya. Jadinya bergerilya itu kayak keroyokan lah. Kalau nggak salah ya, perang gerilya itu perang yang keroyokan di hutan. Jadi strateginya itu keroyokan gitu. Secara sembunyi-sembunyi, kecepatan. Jadinya sembunyi-sembunyi, abis itu langsung dimatiin gitu. Supaya nggak lanjut apa namanya ininya. Perang gerilya. Kalau main tadi di perang Diponegoro itu ada hit and run sama penghadang. Teknik perangnya atau taktiknya. Nah, terus lanjut masa konsentrasi Stelsel 1884 dan 1896. Pada masa ini Teungku Cik Diktiro gugur, wafat. Nah, ini berarti masa konsentrasi Stelsel nih berarti Belanda udah mulai bikin benteng Stelsel nih dalam upaya melawan Aceh. Yang tujuannya sama kayak perang di Ponorogo yaitu mempersempit ini apa namanya jangkauan atau keleluasaan gitu. Terus itu juga mengurung gitu supaya Belanda mudah untuk menaklukkannya.
Lanjut ya. Masa konsentrasi Stelsel 1884 sampai 1896. Pada masa ini Tengku Cik Ditiro gugur. Belanda menggunakan siasat konsentrasi Stelsel, namun para penjuang sering menyerang benteng sehingga Belanda kewalahan. Belanda menggunakan siasat dengan mengirim Snowhurronye dengan nama samaran Abdul Ghaffar untuk mempelajari adat istiadat Aceh. Nah, ini salah satu strategi Belanda nih dalam menaklukkan Aceh, yakni sebenarnya Belanda ini kalah terus kan dalam perang, yang maksudnya secara fisik, yang pada akhirnya nanti dia tuh mengirim mata-mata atau mengirim Snowhurronye dengan nama samaran Abdul Ghaffar untuk mempelajari adat istiadat Aceh yang pada akhirnya nanti akan mempengaruhi rakyat Aceh gitu supaya menjadi lemah, yang supaya nanti mudah untuk diserang oleh Belanda. Nah, pada tahun 1893 Teuku Umar dan pasukannya menyerah kepada Belanda. Teuku Umar diangkat menjadi panglima dengan gelar Teuku Johan Pahlawan dan dipersenjatai Pak dengan lengkap. Nah, pada tahun 1896, setelah mendapat senjata dan bekal yang lengkap, ia dan pasukannya kembali pada rakyat Aceh. Akhir perlawanan. Pada tahun 1899, Van Hertz membentuk Marsos anti gerilya. Teuku Umar gugur digantikan Cut Nyak Dien dengan siasat tetap bergerilya. Tahun 1903 Aceh semakin terdesak. Sultan Muhammad Daud dan Panglima Polim menyerah. Tahun 1904 Belanda menguasai Aceh, tapi sisa gerilya masih terus berlangsung. Tahun 1894 Cut Nyak Dien ditangkap dan diasingkan ke Sumedang. Ia meninggal pada November 1908. Coba kita lihat nama jalan di Aceh ya. Nama jalan di Aceh yang diangkat dari tokoh Belanda. Nah, mana ya? Dengan jalan apa akhirnya? Aku lupa lagi. Nama jalan apa yang diangkat jadi nama pahlawan? Maksudnya tokoh Belanda mana nih yang diangkat jadi nama jalan? Aku lanjutin aja ya. Lanjut yang terakhir yaitu Perang Sisingamangaraja ke-12. Singamangaraja 12 ya. Nah, latar belakangnya ya nih, Sisingamangaraja 12 menentang tindakan Belanda menyebarkan agama Kristen secara paksa di Tapanuli Selatan. Pada tahun 1878, dengan alasan melindungi Zending, lembaga penyebar agama Kristen, Belanda menduduki daerah Silindung. Jadi ini masalahnya tuh dengan jadi Sisingamangaraja ini menentang tindakan Belanda dalam menyebarkan agama Kristen. Itu latar belakang dari Perang Sisingamangaraja 12. Jalannya perang. Sebenarnya Zending menyebarkan agama Kristen di Tapanuli Selatan sudah ada sejak 1861. Ketika Sisingamangaraja 12 dinobatkan sebagai raja, para Zending diperalat Belanda. Raja tidak senang dengan berkembangnya pengaruh Belanda di Tapanuli. Oleh karena itu, raja dia angkat senjata serta menjalin hubungan dengan pejuang Aceh. Nah, pada tahun 1907, Belanda melakukan pengepungan terhadap pos-pos pertahanan Sisingamangaraja 12 di daerah Pakpak. Tetapi raja tidak bersedia untuk menyerah. Ia bertempur sampai titik darah penghabisan. Boru Sagala, istri raja, putra-putri raja serta ibundanya ditangkap oleh Belanda. 17 Juni 1907, Raja Sisingamangaraja 12 gugur oleh peluru Marsose Belanda yang dipimpin oleh Kapten Christoffel beserta dua putranya yaitu Panduan Nagari dan Panduan Anggi dan satu putri yaitu Lopian. Ini nggak tahu dia ini gugurnya Pangeran Sisingamangaraja bareng dua putranya sama satu putrinya atau dua putranya sama satu putrinya ikut gitu dalam membunuh Pangeran Sisingamangaraja. Soalnya ini jujur apa namanya kayak kalimat bahasanya ini kata-katanya nggak jelas gitu maksudnya berantakan kalau boleh jujur. Nih, 17 Juni, Singamaraja gugur oleh peluru Morses Belanda yang dipimpin oleh Kapten Christoffel beserta dua putra-putrinya. Kayaknya matinya bareng si Singamangaraja ya, dua putra-putrinya yaitu Patuan Nagari dan Patuan Anggi dan satu putrinya yaitu Lopian. Pengikut-pengikutnya berpencar
berpencar dan terus melakukan perlawanan. Oke, untuk materi perlawanan terhadap kolonial Belanda sudah cukup sampai sini. Dari perlawanan di Maluku, perlawanan Perang Padri di Sumatera Barat, Perang Diponegoro 1825 sampai 1830, Perang Jagaraga, Perang Banjar 1859 sampai 1863, Perang Aceh dan perlawanan Sisingamangaraja. Jadi kalau mamanya aku urutin, jadi yang pertama Perang di Maluku tahun 1817 sampai 1817. Habis itu Perang Padri di Sumatera Barat 1821 sampai 1837 yang memiliki dua fase yaitu 1821 sampai 1825 yang merupakan fokus perangnya yakni terhadap perang kaum adat dengan kaum Padri yang kaum adat ini didukung oleh Belanda yang Belanda ini melakukan divide et impere. Lalu sempat berhenti dengan menandatangani perjanjian pada tanggal 19 Oktober 1825 karena pasukan Belanda ingin fokus terhadap Perang Diponegoro. Lalu dilanjut fase kedua yaitu 1831 sampai 1830 sampai 1837 yang pada saat ini orang dari Perang Diponegoro yakni siapa aku lupa lagi namanya tuh Sentot Prawiro Dirjo dia ini ikut nih dalam Perang Padri yang ditugaskan Belanda sebenarnya untuk kaum adat namun dia memihak kepada kaum Padri yang pada akhirnya ia diasingkan ke Cianjur. Lalu perang Padri berakhir dengan ditangkapnya Tuanku Imam Bonjol yang diasingkan ke Manado, Minahasa, lalu diasingkan lagi ke ini apa namanya diasingkan lagi ke Cian bukan Cianjur, diasingkan ke Manado ya, ke Minahasa. Diasingkan anggotnya ya. Diasingkan ke Cianjur lalu dipindahkan ke Minahasa hingga wafat 6 November 1864. Sebenarnya kalau sejarah ini kalian harus banyak-banyak baca dan jangan males, udah itu aja. Terus kulanjutkan lagi ya. Cuman kayaknya ini waktunya sempit terus juga aku jam 3 ada keperluan. Jadinya aku langsung lanjutkan aja ya. Kita lanjut ke pergerakan kebangsaan Indonesia. Jadi kalian harus semangat. Maksudnya jangan malas baca kalau sejarah. Ini juga sejarah juga jadi kelemahan bukan kelemahan sih, tapi kekuranganku dalam IPS, yaitu di sejarah. Oke, aku lanjut. Selanjutnya kita lanjut ke pergerakan kebangsaan Indonesia. Ya, ini yang pertama kita bahas politik etis di pergerakan kebangsaan Indonesia. Ini berhubungan dengan pelajaran PPKN, politik etis. Nah, pergerakan nasional Indonesia tentunya tidak lepas dari pengaruh ideologi dari seluruh dunia yang masuk ke Indonesia semenjak politik etis diberlakukan. Karena pendidikan ya. Nah, politik etis adalah politik balas budi yang dilakukan Belanda kepada Indonesia dengan tiga program yaitu irigasi, emigrasi, dan edukasi atau Trias van Deventer. Dinamakan Trias van Deventer karena orang yang mencetuskan politik etis yakni Van den Venter dengan Trias yaitu dengan tiga program politik etis yaitu irigasi, emigrasi, dan edukasi yang dinamakan Trias van den Venter yang tujuannya yakni sebagai balas budi atau bentuk terima kasih terhadap Indonesia yang diberikan oleh Belanda. Nah, dari tiga program politik etis, pendidikan adalah merupakan program yang sangat penting yaitu memberi peluang kepada sebagian kecil masyarakat Indonesia untuk memperoleh pendidikan yang setara layaknya warga Belanda yang tinggal di Hindia Belanda. Maka Belanda mendirikan sekolah kelas 2 untuk anak golongan bawah, sekolah kelas 1 untuk anak pribumi, golongan menengah, dan untuk golongan atas. Atas dibuka HIS, yaitu Hollands Indische School atau SD,
Terus ada Mulo, AMS yaitu SMA, dan Stovia perguruan tinggi. Selanjutnya ini faktor pendorong pergerakan nasional. Yang pertama faktor internal yaitu penderitaan masyarakat pribumi semenjak diberlakukan politik tanam paksa dan politik liberal. Terus lahirnya golongan intelektual atau golongan cendekiawan atau golongan terpelajar dan program Pax Nederlandica, Dika atau Disa. Coba kita coba cari Pax Nederlandica ya. Ini buat pengetahuan sekilas saja ya. Yakni politik kolonial Belanda di Nusantara ya, dalam upaya menyatukan wilayah-wilayahnya melalui perjanjian dan pendekatan militer itu Pax Nederlandsia. Lanjut ya, ini faktor internal pendorong dalam mendorong pergerakan nasional. Lanjut faktor eksternal. Faktor eksternal pergerakan nasional yakni kemenangan Jepang atas Rusia 1905, terus lahirnya paham-paham baru seperti nasionalisme, liberalisme, sosialisme, dan demokrasi. Lalu perkembangan nasionalisme di berbagai negara itu faktor eksternal. Jadi yang kalian harus ketahui yakni politik etis yakni politik balas budi yang dilakukan oleh Belanda kepada Indonesia dengan 3 program yaitu irigasi, emigrasi, dan edukasi yaitu Trias van Deventer. Dari 3 program politik etis, pendidikan merupakan program yang sangat penting yaitu memberi peluang kepada sebagian kecil masyarakat Indonesia untuk memperoleh pendidikan yang setara layaknya warga Belanda yang tinggal di Hindia Belanda. Namun pada apa ya? Jadi namun pada nyatanya itu nggak sesuai gitu. Maksudnya yang diharapkan nggak besar-besar banget gitu. Bahkan pribumi lebih dirugikan gitu. Jadinya dengan kayak gini pribumi itu sebenarnya cuma mendapatkan dari speser dari apa yang didapatkan oleh warga Belanda. Jadinya nggak begitu besar yang diberikan oleh Belanda. Dengan kelas-kelas 2 itu untuk golongan bawah, kelas 1 untuk pribumi dan golongan menengah ke atas, dan golongan atas yaitu untuk anak kiai, priai, atau anak sultan gitu. Jadi itu untuk kelas atas ya. Jadi kelas 2, kelas 1, kelas atas. Nah, dengan dan untuk golongan atas dibuka yang pertama ada HIS, Hollands Indische School atau SD. Terus ada MULO yaitu SMP, AMS, SMA, dan Stovia perguruan 3. Ini materi kalau aku lihat kemarin tuh materi PPKN kelas 7 mengenai politik etis pergerakan kebangkitan nasional Indonesia. Nah, ini faktor pendorong pergerakan nasional yaitu yang pertama ada faktor internal yaitu penderitaan masyarakat pribumi semenjak diberlakukan politik tanam paksa dan politik liberal. Terus ada lahirnya golongan intelektual atau golongan cendekiawan atau golongan terpelajar dan program Pax Nederlandisa atau Dika gitu, Dica. Dan faktor eksternal yakni yang pertama kewenangan Jepang atas Rusia 1905, kelahiran paham baru seperti nasionalisme dan liberalisme, sosialisme dan demokrasi, dan perkembangan nasionalisme di berbagai negara. Nah, kayak umpamanya nih contoh paham baru seperti ini. Nah, ini dipelajari melalui program politik etis oleh beberapa tokoh. So, kayak umpamanya tokoh di Budi Utomo, itu ada Dr. Sutomo, Dr. Wahidin Sudiro Husudo. Nah, itu dipelajari. Cuman kalau mau main untuk politik, cuman nanti kita bahas dulu ya. Kayaknya kita salah aku bahas itu. Kita langsung lanjut aja dulu ya. Jadi kita tahu aja mengenai pengertian politik etis, terus programnya apa, dan satu lagi faktor pendorong pergerakan nasional yaitu ada faktor internal dan eksternal. Lanjut organisasi awal penggerak. Nah, ini tahun 1908 ya. Jadi tahun 1908 ditandai dengan terbentuknya Budi Utomo yang merupakan organisasi pertama yang bergerak gitu untuk pergerakan kemerdekaan.
Budi Utomo yang lahir pada tanggal 20 Mei 1908 yang ditandai sebagai Hari Kebangkitan Nasional. Ini kayak materi PPKN yang kemarin ya. Ada zaman perintis, terus ada zaman penerus sama pendobrak kalau tidak salah. Lupa. PPI itu iya. Ada. Itu PPPI itu di organisasi yang ini nih. Organisasi radikal atau yang melawan Belanda. Cuman untuk organisasi awal kemerdekaan yaitu ada Budi Utomo, terus Syarikat Islam, Indonesia Partij, dan Muhammadiyah. Lanjut Budi Utomo. Tokoh dari Budi Utomo yaitu Dr. Wahidin Sudirohusodo. Dia ini hidup dari tahun 18 lahir tahun 1852 dan wafat 1917 dan Dr. Sutomo. Itu tokoh dari Budi Utomo. Dr. Wahidin Sudirohusodo dan Dr. Sutomo. Nah, Budi Utomo dia ini bergeraknya di bidang pendidikan. Jadi masih fokusnya di bidang pendidikan ya. Budi Utomo adalah organisasi pergerakan modern yang pertama di Indonesia yang didirikan tanggal 20 Mei 1908 oleh Dr. Wahidin Sudirohusodo dan Dr. Sutomo beserta mahasiswa Stovia Jakarta. Tujuan Budi Utomo yakni membantu kemajuan Hindia sebagai organisasi pelajar seluruh penduduk Hindia tanpa membedakan keturunan, jenis kelamin, dan agama, serta memperjuangkan dan mempertahankan penghidupan India. Nah, perkembangan Budi Utomo. Eksistensi Budi Utomo dibuktikan dengan diselenggarakannya Kongres pertama di Yogyakarta pada 3-5 Oktober dan hasil kongres tersebut sebagai berikut. Tidak mengadakan kegiatan politik, bidang utama adalah pendidikan dan kebudayaan terbatas wilayah Jawa dan Madura dan mengangkat Raden Adipati Tirtokusumo yaitu Bupati Karanganyar sebagai Ketua Budi Utomo. Jadi pada kongres pertama di Yogyakarta tanggal 3 sampai 5 Oktober poin-poinnya yakni yang pertama Budi Utomo sebagai ini ya namanya sebagai organisasi pendidikan dan kebudayaan, nggak ada politiknya. Terus yang kedua ke Budi Utomo ini terbatas hanya di wilayah Jawa dan Sumatera dan mengangkat Raden Pati Adipati Tirtokusumo sebagai yang merupakan Bupati Karanganyar sebagai Ketua Budi Utomo. Nah, penyebab berakhirnya Budi Utomo. Yang pertama, Budi Utomo kehilangan wibawa karena kebijakan politik kolonial Belanda. Terus yang kedua, Budi Utomo tidak mendapat dukungan massa karena dukungannya dalam politik kurang begitu penting. Terus yang ketiga, adanya kesulitan finansial. Yang keempat, lebih mementingkan pendidikan bagi kaum priai daripada rakyat jelata. Terus yang terakhir, keluarnya anggota dari golongan mahasiswa. Nah, itu merupakan penyebab berakhirnya Budi Utomo yang dipelopori oleh dua tokoh ini yakni Dr. Wahidin Sudirohusodo dan Dr. Sutomo yang pada Kongres pertamanya di Yogyakarta tanggal 3-5 Oktober diangkat Ketua Budi Utomo yakni Raden Adipati Tirtokusumo yang merupakan Bupati Karanganyar sebagai Ketua